Jadi dia sebenarnya ini gini, awal-awal dia melihat potensi bergabung dengan Habaib, ketika melihat Zaini dapat bayaran, ketika melihat Gus Wafi dapat bayaran, ketika melihat Gus Rumel dapat bayaran. Sial nih gue, teman-teman. Gue dari kemarin seharusnya bergabung dengan Habaib. Dari kemarin seperti Gus Wafi bisa dibayar. Gue ikut imat jadi nggak dibayar. Gue pun nggak dikasih jabatan jadi ketua FPI, jadi ketua PBI. Jadi dia diri di situ. Sakitnya tuh di sini. Ke kelompok Kiai Imat atau pendukung Kiai Imat nggak diaku. Di kelompoknya Habib dia nggak diaku. Pada ujung-ujungnya jadi apa? Jadi sampah. Mending sampah yang bisa didaur ulang. Ya, mending sampah yang mau didaur ulang, yang bisa didaur ulang, bisa dijual deh, bisa dijual lagi. Nah ini sampah yang tidak bisa didaur ulang. Atau nggak ada manfaatnya, mending dipicen sama, dibelem. Saudara sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan reaksi daripada teman dekat Tengku Kohri Muda dulu ketika masih sama-sama membela dari Ki Haji Amiruddin Usman Abantani dan kawan-kawan saudara sekalian. Ketika Tengku Kohri Muda masih ya membela daripada tesis Ki Haji Amiruddin, ada seorang teman beliau. Apalagi ketika debat di Banten itu mereka sama-sama saudara sekalian. Dan teman Tengku Kohri Muda ini adalah Muhibbin 10 tahun bahkan pernah sekolah di Yaman dan menetap di Yaman saudara sekalian. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh teman dekat Tengku Kohri Muda ini dan beliau tertawa puas dengan pengalaman yang sangat mengenaskan yang dilakukan oleh Tengku Kohri Muda. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Jadi ceritanya ada seorang Habib dari Marga Al-Kaf yang mengundang dia. Udah Tengku Kohri, kita makan aja ya, kita makan bareng ya di rumah saya. Nah, kemudian ketika Kohri itu datang bersama dengan katanya mah bawa-bawaan apa gitu yang buat dimasak. Nah, ternyata ketika nyampe di rumahnya Habib itu malah diusir. Ya, malah diusir. Bukannya iya disambut, "Oh iya, kamu telah menolong nasab kami. Kamu telah menyambungkan nasab kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu adalah pahlawan kami." Harusnya kan begitu. Sangkaannya kan seperti itu, Beb. Usman Antek Belanda ya. Sangkaannya seperti itu. Akan dimuliakan, akan dihormati, dipahlawan-pahlawankan, dijunjung tinggi, dan seterusnya. Ternyata di luar dugaan. Di luar dugaan, bahkan sampai Kohri ini ya didiamkan begitu saja dan diusir suruh pulang katanya. Diusir suruh pulang, dan minta nomor rekening, dan dikirimlah itu nomor rekening. Ternyata sampai saiki 1.000 perak aja itu nggak ditransfer. Kan kasihan, nunggu kan transferan dari Habib ternyata nggak ditransfer. Kan kasihan juga itu mah. Ya, subhanallah, hidup begini amat cina. Minta nomor rekening, la ilaha illallah. Siapa tuh yang kemarin kayak yang agak gemuk itu sama dia juga bakal dilepeh. Nah, jadi kesini di pihaknya Kiai Imat itu tidak akan menerima Habib Kohri. Juga di pihaknya Habib yang nggak akan menerima Habib Kohri. Kenapa? Yang namanya pengkhianat sekali berkhianat dia akan selalu berkhianat. Saya ingat dengan sebuah kisah itu. Kerajaan atau Kesultanan Al-Hamra. Nah, kalau kita tahunya itu Al-Hamra itu ya. Jadi ceritanya begini, ada seorang raja yang menguasai Al-Hamra atau dinasti Al-Hamra itu yang ada di mana Andalusia. Ya udah. Yang ada di Andalusia. Di sisi lain, itu kelompok dari orang-orang Kristen itu ya. Siapa namanya lupa juga saya mah. Ya. Dia punya anak, si raja ini punya anak. Dan si anak ini, si pangeran ini ingin segera untuk menjadi raja. Jadi sudah nggak sabar ini. Ibaratnya begini, bapak aing mah, bapak saya ini kok lama amat jadi raja, sementara saya ini udah saatnya untuk menjadi raja. Sehingga pada akhirnya sang pangeran ini ya itu dia itu memanggil dari pasukan-pasukannya orang-orang Kristen, pasukan salib lah atau apa itu, lupa saya namanya itu. Alfonso ya, nama raja yang famous Alfonso, saya rada lupa itu.
Udah. Nah, kata Alfonso itu atau siapa itulah ngomong kepada pangeran nih, sang pangeran, apa Charles Martel. Itulah pokoknya itu ya. Dicari sendiri nanti. Dan ini ada datanya ada. Ya akhirnya minta bantuan dari pasukan salib, ya pasukan salib untuk membunuh bapaknya. Dan pada akhirnya sukses. Dan setelah sukses, maka dia bilang itu kepada pasukan salib, wahai jenderal, ini kan kita sudah menang nih. Kita sudah menang untuk melawan bapak saya yang jadi raja ini, Al-Hamra. Atau Al-Ahmar lah, saya lupa itu. Terus saya kapan akan diangkat menjadi seorang raja? Nah, maka kata jenderal tadi itu, pasukan salib, kamu itu sudah keluargamu saja, orang tuamu saja, ayah kamu saja, itu kamu hianatin. Apalagi kami, yang baru kenal, yang baru tahu, yang baru dekat. Kalaulah orang yang melahirkan kamu, orang tua kandung kamu saja, kamu bunuh. Kamu bunuh, kamu hianatin. Apalagi kami, pasti akan kamu hianatin juga. Sehingga kamu tuh nggak berhak untuk hidup di payahan lah si eta. Pangerannya akhirnya dibunuh juga. Nah, itulah nasib dari seorang pengkhianat, di mana baik kubu A, kubu pertama, atau kubu yang kedua, itu sama-sama dia tidak dianggap. Pada ujungnya jadi sampah itu. Dan itulah mungkin yang dialami Habib Qori seperti itu. Ya, subhanallah. Nah, masalah. Coba. Kita ingin mendengarkan bersama-sama bagaimana, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana curhatan dari Habib Qori. Ya, curhatan dari Habib Qori. Sebentar. Ini saya nggak pakai sound ini, jadi kurang jelas. Harus dikeraskan ini. Bagi gua, orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut. Anak pungut. Bukan anak benar. Bukan anak benar. Boleh jadi asalnya dulu anak orang pungut atau anak zina. Allah. Selesai. Otak gua begitu konfirmasinya. Oh. Gitu. Sampai hari ini. Ya. Akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Rekening. Kasih ganti rugi kepedihan hati saya. Allah, ganti rugi kepedihan hati saya. Ya Allah. Kepedihan bagaimana ketika diusir oleh Habib yang pada awalnya menjanjikan, wahai Habib Qori, kamu akan kami muliakan. Kamu akan kami angkat sebagai seorang pahlawan karena kamu telah menyambungkan nasab kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, prediksinya seperti itu di awalnya, dia akan dimulia-muliakan, diagung-agungkan, dipuji dan seterusnya. Ternyata pada faktanya diusir. Ya Allah, itu sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini, ya Allah, betapa sakit itu perasaannya. Hatinya itu sangat sakit. Sampai menangis pun saya. La ilaha illallah. Mending suruh pulang doang. Diusir. Sakitnya itu di sini, tidak tertahan. Allah. Sempat bawa makanan waktu itu, betul. Ceritanya begitu, kata Habib Qori, ya. Nah, kepedihan diganti duit. Nah, jadi duit itu bisa menghilangkan atau mengobati kepedihan yang dirasakan oleh hatinya. Subhanallah. Jadi meskipun kita sudah menyakiti hati seseorang, dan itu kepedihan itu ya, itu bisa terobati oleh adanya transferan. Subhanallah, luar biasa ya. La ilaha illallah. Sementara seorang wali itu tidak boleh sedih. Kan harusnya bahagia itu. Habib Qori kan bahagia seharusnya. Kenapa bahagia? Ya karena sudah mendapatkan jaminan surga, satu petak, kaplingan surga yang sudah dijanjikan oleh Fagihil Mugaddam. Harusnya bahagia. Qori bentar lagi daftar gabung ke Imat. Mual diterima. Mual. Jadi sampah ujungnya mah. La ilaha illallah. Khawatirnya nanti tidak selamat dari siksa kubur. Meskipun jaminan dari Fagihil Mugaddam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Allah, ngeri memang ya. Subhanallah, masallah.
Kita lanjut. Kayak Amin Rais itu jadi gelandangan politik. Nah, sahih. Lanjut. Dia minta rekomendasi. Habis kalau seberak kagak, cuma minta doang. Akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Rekening. Cuma diganti rugi kepedihan hati saya. Allah, nanti mau diganti rugi kepedihan saya. Nah, terus. Gue kasih dia minta rekening. Gue kasih. Ngasih rekening. Ngasih ya rekening ya, ngasih. Nah. Oke, terus. Terus kalau seberak kagak, cuma minta doang. Minta doang. Ya, artinya apa di sini ya, Bos? Minta doang, minta rekening doang, bukan dikirimin, ditransfer gitu, enggak. Minta doang. Ya. Subhanallah, sudah double Alphard masih minta tambahan, mending kalau beneran dikasih Alphard. Kalau enggak kan sakit hati juga itu, akan bertubi-tubi itu. Akan bertubi-tubi. Jadi kepedihan hatinya itu sudah tingkat sampai ke Sidratul Muntaha barangkali itu ya. Nah, ya ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, biar seneng. Nggak di TFT, udah menungguin kapan ini saya ditransfer ini. Kapan saya ditransfer oleh Habib? Kapan Habib Al-Kaf itu transfer saya? Kapan ya? Aduh, ternyata sampai saiki tidak seperak-perak, tidak seperak pun mendapatkan transferan dari seorang Habib yang menjanjikan kepada Habib Qori. Kasihan amat ya Habib Qori. Subhanallah, subhanallah. Naam. Kayak lagu Bunda Rita, iming-iming saja cenah. Naam, lanjut. Lanjut. Seru ini, seru. Ini pengalaman. Dan tentu kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari pengalaman yang dialami oleh Habibana Qori Al-Banggali. Naam. Subhanallah. Lanjut. Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Arab. Lah emang baru tahu. Kok baru tahu, Qori? Gimana Habib Qori ini baru tahu? Jadi kata Qori itu, kata Habib Qori ya, mana tadi tuh? Mereka ini, mereka ini, benar habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Balawi. Di mata mereka kita ini hanya kambing, cenah. La ilaha illallah. Kasihan amat ya. Emang baru tahu gitu Habib Qori? Ya Allah, segitu semangatnya dalam menyambungkan, menyangkokkan nasab para habaib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujung-ujungnya diginikan. Ya Allah, kasihan amat. Dan tentu ini bukan pengalaman pertama yang kita saksikan ya. Tapi kemarin itu, sebelum-sebelumnya lah, bulan yang lalu mungkin, itu kan ada beberapa itu, 3 ustadz atau 2 ustadz yang dari Madura. Udah mah ustadz ini ngotot dengan sedemikian rupa bahwa nasab Balawi itu adalah nasab yang bertemu dengan bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mati-matian bahkan live mulai dari pagi sampai pagi lagi. Tapi tetap di hadapan Habib mah dihina-hina aja kan. Ini pengalaman. Silahkan menjadi kibin dan silahkan Anda siap untuk direndahkan, dihinakan. Ya, silahkan. Yang jelas bukan Habib Roni Fatahillah. Naam. La ilaha illallah. Naam. Lanjut. Di mata mereka kita ini Kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua. Oh, apakah semua seperti itu? Dijawab sendiri oleh Habib. Bisa jadi semua. Waduh. Bisa jadi semua. Bisa jadi semua Habib seperti itu. La ilaha illallah. Antitesisnya Pakai SL kan? Nona. Kartunya? Live. Ente. Hari internet mente. Ente makai ya. Pakai apa? Makai Bayu. Oh, baik. Telkomsel. Oh, Pak. Ini nggak ada sinyal. Aku udah dibayar tapi mau masuk aja. Bukan tanya. Kayaknya. Ada. Buat donasi cenah, buat bayar kesakit hatian Qori, astagfirullahaladzim, nggak mau. Aduh. Wah, batal ini saya kasih transfer 1 juta buat Habib Qori cenah. Jangankan jadi wakil diskusi makan bareng aja nggak pantas. Aduh, kasihan amat ya. Sudah saya katakan di awal, dugaan nasib Habib Qori ini yaitu mengenaskan. La ilaha illallah. Subhanallah ya. Bebas Joyo, waalaikumsalam. Info terakhir, Habib Qori jadi bandar Bekicot. Emang diapain Bekicot itu, Beb? Emang diapain Bekicotnya, Beb? Antum itu ada aja, Beb. La ilaha illallah. Naam. Lanjut. Seru. Sebagian. Tapi fakta di lapangan, rata-rata begitu. Biar berjubah, tetap di mata mereka kita ini akhwal. Allah. Dan itu fakta, cenah. Di lapangan memang seperti itu, meskipun mereka pakai jubah, kata saya juga apa? Kata teman saya, Deng. Kata teman saya itu, siapa namanya?
detektif di itu ya. Dulu di zaman Belanda itu, ya. Dulu di zaman Belanda. Yang memakai seragam mata-mata Belanda itu ya pakai jubah itu. Pakai udeng, ya kan? Pakai sorban. Kemudian jual minyak ke sana kemari. Datang kepada siapa namanya? Para kiai. Nah, kemudian tidak lama kemudian setelah itu, maka kiai tersebut akan ditangkap oleh pasukan-pasukan Londo. Kata saya juga apa? Ngerasain sendiri kan Habib Qori bagaimana pengalamannya? Sakitnya tuh di sini, ya Allah. Masalah, Inyong gimana? Inyong itu gimana? Inyongnya gimana? Nah, Habib paling halu. Di sini banyak anak Habib Balawi yang berani sama ibunya karena ibunya orang pribumi. Mamanya dianggap kambing Rosalena, mbak cina. Ya iya. Karena ras mereka kan tertinggi meskipun yang melahirkan itu bukan dari kalangan Habibah. Bukan cucu dari Fagihil Mugaddam. Sakit perut, jangan sakit perut. Roni Fatahillah, jangan sakit perut, jangan. Jangan. Tapi cukup dengan senyum saja sudah. Nah, Rosalena. Nah, subhanallah ini ya, ini pengalaman nih. Biar teman-teman itu kalau pengen mencoba pengalaman seperti pengalamannya Habib Qori, ya silahkan. Silahkan, dicek aja, dicoba aja. Apalagi yang pintar itu ya, bagi yang pintar-pintar, bagi yang bisa membagi data, menggali data, nah itu disambungkan saja situ sudah. Disambungkan saja sudah nasabnya itu kepada Rasulullah. Nanti akan mengalami pengalaman yang sama seperti Habibana Qari Al-Banggali. Subhanallah. La ilaha illallah. Lanjut. Itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya nggak ada kemahiran. Bukan bibi. Masa akhwal? Akhwal itu artinya bibi. Bukan bibi, paman. Paman dari saudara-saudaranya ibu. Nah itu khol. Kholun. Kholun zamannya akhwal. Nah itu artinya paman-paman dari keluarga ibu. Itu. Nah orang-orang Nusantara ini ya itu oleh Kabib itu dianggap sebagai akhwal. Keluarga-keluarga bibi. Nah cuman begini. Namanya akhwal itu kan paman ya. Terus dengan panggilan mamang. Nah, kalau di kampung-kampung di sini, khususnya di Sunda ya. Mamang itu ya mamang yang jual sate. Kan bisa. Mamang yang jual sate, mamang yang ngebersihin kebun, mamang yang jual bakso. Mamang yang apa namanya? Mamang yang jual yang di toko-toko begitu, di warung-warung. Nah, itu mamang. Nah, kan beda. Mamang yang berarti keluarga dengan mamang yang penjual atau pembantu itu kan beda. Apalagi mamang yang jual bekicot. Nah, itu kan beda. Nah, tinggal memposisikannya itu di mana? Seperti beginilah. Panggilan bibi, ya, panggilan bibi. Panggilan bibi itu bisa ditafsirkan dua penafsiran. Yang pertama bibi yaitu adik atau kakak dari keluarga ayah, bibi ya, atau adik atau kakak dari keluarga ibu. Itu kan bisa dipanggil bibi. Ya kan bisa dipanggil bibi. Itu kalau keluarga, kerabat. Nah, bibi itu juga bisa untuk siapa? Untuk pembantu. Untuk pembantu yang ngebersihin rumah, yang nyuci baju, yang ngepel, yang nyapu. Atau yang apa namanya? Masak. Nah, dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga panggilan akhwal, nah itu ada dua kemungkinan juga. Antara mamang yang berarti keluarga, antara mamang yang penjual sate. Apalagi sate bekicot begitu beping it. Atau bebah joyo. Nah, di Brunei babu itu adalah ibu cenah. Nah, kan beda-beda tuh. Beda-beda. Antara tradisi ya dalam panggilan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya ujung-ujungnya jongos gitu. Akhwal itu bisa berarti jongos, bisa. Kamu ini akhwal, udah nggak usah ikut-ikutan sama saya. Nggak level bro, nggak level, kan bisa gitu. Nah makanya jangan seneng tuh ketika dipanggil dengan panggilan akhwal, itu panggilan penghinaan. Lantaran artinya akhwal adalah jongos atau akhwal adalah keluarga.
Nah, ini kan harus dicerna dengan matang gitu loh. Nah, seperti tadi misalkan, banyak anak-anak Habib, nah, di mana bapaknya ini menikahi perempuan-perempuan pribumi. Nah, itu ngelunjak sama ibunya. Ngelunjak sama ibunya, padahal ibunya yang, ibunya yang mengandungnya, ibunya dan yang melahirkannya, ibunya yang menyusuinya, tetapi ketika si anak ini, si Habib Junior ini besar, kemudian dewasa, ya, atau nggak dewasa-dewasa lah, sudah ngerti, lalu ibunya itu akan dicaci maki oleh anaknya. Ini didikan apa sebenarnya ini kan? Didikan apa ini sebenarnya? Ya ilaha illallah, ngeri. Sehingga yang dialami oleh Habib Qori ini ya jadi pengalaman untuk kita semua. Karena pada hakikatnya semua yang terjadi di alam semesta ini, baik perbuatan-perbuatan manusia, baik makhluk hidup yang berupa hewan, baik makhluk hidup yang berupa tanaman, tumbuhan, dan segala macam, semuanya kan bisa diambil hikmahnya. Begitu. Sehingga fenomena yang kita dapati, kita saksikan, dari yang dialami oleh Habib Qori Al-Banggali, ya, itu silahkan saja bagi para kibin-kibin yang selalu membela, nasabah Alawi, pada ujungnya, tadi hargaan, salah. Percaya bengkos. Itu, nah silahkan, ya masih kibin-kibin itu, biar pengalaman begitu loh ya, biar pengalaman. Nah, ini Habib Qori seperti itu, sadis ya, sadis beb. Kibuyut, bangun tapak, sadis memang. Ya silakan saja, kalau penasaran silakan saja dicoba. Begitu. Lanjut. Ini baru tahu ini tentang faktanya ini Habib Qori ini. Kesian ya. Nggak apa-apa lah, biar pengalaman gitulah. Kubib. Kabib. Kak, Kabib. Nah, Ibin yang kecil-kecil bagaimana diperlakukan, nanti tuh siap-siap diinjek-injek harga dirinya. Kasihan lu dipandang sebelah mata, cina la ilaha illallah. Nah, di sini kan ada Kabib nih. Kabibana Utsman, Antek Belanda. Subhanallah. Apakah antum seperti itu juga, Bib? Bib Utsman, meskipun Anda ini sudah di alam barzah, Bib. Apakah antum begitu juga dengan kibin-kibin antum itu, Bib? Saya nanya ke antum ini, Bib. Serius ini nanyanya. Gimana? Gimana? Antum kayak gitu juga nggak, Bib? Jazakumullah khair, Bib. Pemperingat. La ilaha illallah. Pemerintah mengapa nggak turun tangan? Oh, nanti dulu. Ini perlu penyadaran masyarakat. Biar masyarakat semuanya itu tahu. Merasakan. Dengan pengalaman yang... Jadi, yang namanya pengalaman itu adalah guru yang... Apa itu, Kiai? Guru yang terbaik ya? terbaik. Guru yang terbaik. Itulah pengalaman. Ya, subhanallah. Lanjut. Mana tadi itu, Habib Utsman? Antum kayak gitu juga nggak, Bib? Jadi prediksinya Habibana Sahih Fagihil Mugaddam, itu sangat tepat itu. La ilaha illallah. Oh, saya nggak mau, Bib, KDM. Nggak mau saya, mah. Nggak mau saya. Ogah aing mah. Ogah, bengkes. Ogah, tahayang, bengkes. Lanjut. Siap, Bib, Ergian ya. Jazakumullah khair katira Habibana Bang Ahmad Wafi. Jazakumullah khairan katira wa barakallahu fikum wa fina ajma'in. Jangan terlalu cepat selesai masalah nasab, nggak seru. Naam, sahih anta ya Habibana Tasruddin. Allah. Antum nggak boleh kata-kata kotor, Bib Utsman. Antum itu sudah di alam barzah. Ya. Astagfirullah. Nah, gitu cocok. Udah di alam barzah, jangan bikin dosa lagi, Beb. Antum harus istighfar begitu. Terus. Habib Qori. Nah, Cuma tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Bukan bibi. Ahwal itu memang bukan bibi. Ahwal itu namanya paman. Ya, Beb, dan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fina ajma'in. Allah. Subhanallah ya. Nah, lanjut. Kata-katanya bibi, tapi faktanya nggak ada kemuliaan. Nggak ada. Tapi Bibi jongos artinya mah. Artinya mah jongos. Terus. Ini harus kita curigai. Apakah benar anak asli bibi? Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya nggak ada kemuliaan. Ya, tapi Habib
Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Curigai katanya, harus mencurigai katanya tuh. Ya Habib Abdullah Maksum Tuban ya, harus dicurigai cina. Apakah apa cina tadi? Anak asli atau anak TKW? Waduh. Habib. Anak asli apa anak TKW cina? TKW, tenaga kerja wanita ya. Asli apa enggak ya? Bingung juga kita mah. Kan kita nggak ngelihat secara ainul yaqin. Bagaimana Habib ini bagaimana Habib ini dikandung oleh ibunya, bagaimana proses pembuatannya, dan bagaimana dilahirkannya. Nggak bisa ainul yaqin, nggak bisa ini. Ya Allah, Beb, bambu runcing, gori, nasibmu nak, la ilaha illallah. Jadi Habib disebut anak pungut tenaga. Aduh, ngeri ini, Habib Qori ini ya. La ilaha illallah, terus. Kita nggak tahu. Nggak tahu, ya sama, nggak tahu juga kita. Terus. Bisa di sekarang. Apa? Ini kejujuran hati gue ngomong. Di apa? Di DNA kah? DNA dong. Nah, DNA. Seperti antum kan berani itu, Habib Qori. Habib Qori ini, itu kan sudah DNA. Dan keluar. Upload grupnya kan, L. L itu orang India. Tuan Takur. Atau perindapan. Nah, perindapan. Ya, perindapan. Rohingya atau bisa Rohingya juga bisa. Bangladesh, Al-Bangali makanya saya sebut itu, Beb. Kong katile kong boleh, Beb. Berita gosip. Naam. Aduh, ampun. Ilaha illallah. Para kibin di mata Kabib, gimana tadi? Para kibin di mata Kabib ya seperti Kabib Qori ini. Naam, sahih. Naam, sahih. Terus. Nah, gimana? Kata Kabib Qori ini. L itu Kongo cina. Oh, bukan. Nah. Kebencian. Makanya Habib pakai otak sedikit dengan ilmu yang saya miliki. Pakai otak sedikit cina, kata Kabib Qori ya. Habib pakai otak sedikit. Ya, dengan ilmu yang saya miliki. Kalau saya kan nggak punya ilmu ya. Kalau saya, ya karena hakikatnya saya ini kan manusia yang lemah, manusia yang bodoh, manusia yang, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Makanya kalau saya nggak punya ilmu, makanya jangan berguru kepada saya. Bahaya, sesat nanti. Saya bikin bodoh nanti. Jangan berguru ke saya. Ya, kita sahabat saja ya. Begitu. Siapa tuh yang dari ini Bekasi? Ini hadir nggak ini? Siapa namanya? Lupa saya. Aduh. Bantai jangan dibantai. Raja Muda Liar. Naam. Iya, Habib aku coy. Baru tahu ini Habib Qori, kasihan. Pusing cina. Pusing. Terus. Dan saya tidak membela nasab Habib, enggak. Nah, terus bela nasab siapa kalau bukan nasab Habib? Ini bingung saya ini dengan Habib Qori itu bingung. Lalu Habib Qori ini bela nasab siapa sebenarnya? Kalau bukan nasab Habib. Aduh. La ilaha illallah. Ilmu pelet Cinangka. Oke bos, saya nggak punya ilmu pelet. Bim Hajoyo. Masya Allah. Tidak Habib Agung Nugroho. Aman. Alhamdulillah. Terus Habib Qori ini bela nasab siapa? Apakah bela nasabnya Fagihil Megaddam? Ataukah bela nasabnya Muhammad Sahib Mirbat? Ya Mbak Yuli siap 71. Atau bela nasabnya Al-Imam Ubaidillah. Sementara kemarin sudah kita nyatakan, sudah kita sampaikan bahwasanya leluhur pertama dari Ba'lawi itu bambu runcing, ya, itu adalah Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Jadi nggak ada namanya Ubaidillah adalah leluhur pertama dari Al-Abi Alawi, itu nggak ada ceritanya itu bos. Sehingga keluarga-keluarga Ba'lawi yang dituliskan dalam kitab As-Suluk di Tabaqatil Ulama wal Muluk, atau dalam kitab Tuhfatuz Zaman, atau dalam kitab Tabaqatul Khawas, atau dari kitab-kitab yang lain, itu adalah keluarganya Ali bin Jadid dan bukan keluarganya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi namanya juga nyangkok, prank leluhur. Kan kasihan juga kan di-prank sama leluhurnya. Leluhurnya mengomong bahwa kita ini adalah para duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nasab kami adalah sebuah nasab yang diijma oleh para ulama, dan leluhur-leluhur kami adalah para wali-wali Allah, dan tidak satupun dari wali yang ada di dunia ini yang mampu untuk menyaingi dan mengungguli leluhur-leluhur kami dari para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kami ini adalah sebuah keluarga yang begitu luar biasa, yang memiliki ras tertinggi di dunia. Subhanallah. Masya Allah. Naam. Luar biasa memang ya.
nasab karangan. Nah, lanjut. Karena Habib ini bisa palsu. Oh, Habib bisa palsu juga ya? Berarti ada Habib asli pakai sad, ada pakai sin palsu. Palsu. Ya, Habib itu ada yang asli seperti Habibana Utsman Antek Belanda, itu asli yang sudah di alam barzah. Kemudian juga ada yang palsu. Nah, palsu yang gimana ini? Habib Qori ini gimana? Yang palsu itu su pakai sin ya, nggak pakai sad. Itu yang kayak gimana? Habib. Gitu. Tapi pertanyaan saya sekarang, Apa ada pertanyaannya? nggak Habib yang membela saya? Ini belum nanya. Ada tidak? Ini saya nanya ke teman-teman ini. Ada tidak Habib yang membela Habib Qori? Coba paling halu, mohon dijawab. Beb Gavin, Beb Boris, Beb Maidesi, Habib Qori bin Irut al-Bangladesi, Allah. Beb Richard, udah ada kelihatannya. Subhanallah. Beb Ting It ya. Bahasa membela itu. Naam. Qori jadi gembel sesuai ramalan. saya nggak ngeramal ya. Nanti saya dibilang dukun lagi. Aduh. Ngapain bela lu Qori aja Nabi Boris? La ilaha illallah, yang ngebela Bahar istrinya Allah. Ada, tapi waktu baru gabung gerombolan mereka, ya Allah, kasihan amat. Berarti sekarang itu pun juga di ini berarti Beb. Beb Utsman Antek Belanda. Berarti sekarang sudah tidak ada yang membela Habib Qori ini. La ilaha illallah, nggak ada. Dia kena prank cicitnya. Astagfirullahaladzim. Beb bambu runcing ya. Antum kapan live Beb? La ilaha illallah. Naam. Bentar lagi as-saqaf bakal malu seubun-ubun. Allah tercampakkan orang ono cenah. BM Gibran. La ilaha illallah. Ternyata ya, kasihan amat ini. Udah bela mati-matian, sampai nyaci mati Kiai Imad, begitu kan? Kemudian ngomong tesisnya tesis apa lagi itulah. Kemudian nggak punya referensi, bahkan dia akan menyusun antitesis, begitu kan? Sampai memusuhi semua yang dulu pernah berbuat baik kepada dia caci maki, itu semuanya. Sampai segitunya. Tapi pada akhirnya dari kalangan Habib itu pun juga tidak ada yang membela. Kasihan amat ini ya Habib Qori ya. La ilaha illallah. Prediksi Bang TIJ gitu. Subhanallah, itu namanya juga sahib fagihil megadam begitu loh. Jadi jangan nanya sudah. Kalau apa yang beliau sampaikan itu akan terjadi begitu. Namanya juga sahib fagihil megadam. Terus. Ada nggak Habib yang membela saya ketika saya benar? Ketika Habib Qori itu benar, ada atau tidak yang membela Habib Qori dari kalangan Habib? Allah, nggak ada. La ilaha illallah. Allah. Nggak ada. Qori berharap transfer dari Habib, ternyata zong. Ya Allah, kasihan amat ya Mbah Joyo. Ya, kasihan. Nah, terus. Pertanyaannya, ada nggak yang rela membela saya ketika saya berjalan di atas garis kebenaran? Allah. Ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati. Mati-matian rasanya. Nggak ada. Gimana ya hati Habib Qori saat ini? Sakitnya tuh di sini. Allah. Habib Raden, si Qori stres cina. Allah, sakitnya tuh di sini, kena mental itu. Habib Qori cina. Nah, subhanallah, ziarah wali. Satu lagi cina. Sakitnya tuh di sini. Ke kelompok Kiai Imad atau pendukung Kiai Imad nggak diaku. Di kelompoknya Habib dia nggak diaku. Pada ujung-ujungnya jadi apa? Jadi sampah. Mending sampah yang bisa didaur ulang. Ya. Mending sampah yang mau didaur ulang, yang bisa didaur ulang, bisa dijual lagi. Nah, ini sampah yang tidak bisa didaur ulang. Atau nggak ada manfaatnya, mending dipicen sama, dibelem. Ulah gandeng. Siap, insya Allah saya tadi Beb Tawaludin itu sudah sudah teleponan dengan Bang Wali, Sahib Fagihil Muqaddam. Nanti insya Allah kita agendakan. Kita agendakan untuk live bersama Bang Sahib Fagihil Muqaddam, Bang Wali, TIJ ya. Nah, terus. Ente pernah nggak datang ke seseorang? Ini mulai ini mulai curhat ini ya. Mulai curhat ini. Habib Qori mulai curhat. Nah, kita dengarkan saja itu. Saya senang melihat Qori menderita. Oh, bukan senang. Saya itu ini kasihan.
Sehingga saking kasihannya itu, karena sakitnya itu di sini, karena tidak bisa saya tahan, sehingga saya ini ya malah jadi tertawa terbahak-bahak. Subhanallah. Nah itu ungkapan dari rasa kasihan saya kepada Habib Qari Al-Banggali. Naam. La ilaha illallah. Habib manis rasanya. Norek sudah dikasih, duitnya belum transfer, kena prank cicitnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kita kasihan sama Qari. Iya. Habib Abdullah. Naam. Kita itu kasihan, prihatin kita. Nah, karena sakitnya itu di sini, sehingga ya karena saya tidak bisa menahan itu ya perasaan yang begitu kasihan, sehingga munculnya itu bukan nangis. Kalau saya sampai tertawa terbahak-bahak, sampai tertawa terbahak-bahak dengan pengalaman yang dialami oleh Habibana Qari Al-Banggali. Naam, Allah ya, dan ini sekaligus menjadi sebuah pengalaman bagi kibin-kibin yang lain. Nah, karena yang di sini itu sudah saya husnuzon ini. Saya baru menggunakan husnuzon bahwa yang hadir di sini itu tidak ada yang dari kalangan kibin-kibin. Gitu ya. Sore catering bisa. Bisa ya, saya sini ya. Allah, bagi hil megadam. Udah dibayar tapi kok enggak ini aja apa? Wah, itu harus ini. Tawassul kepada Fagihil Megadam. Sebentar ya. Ya ini nyambung. Oh, sandinya belum ya. Bentar ya. Sabar, saudara. Nah. Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Fagihil Megadam. Itu harus tawasul dulu, Kiai. Fagihil Megadam ila hadrati al-ima al-ustazul a'zam al-fagihil Megadam. Harus kayak gitu, Kiai. Biar jaringan lancar. Haji, gimana kalau kita buat donatur? Boleh. Bib Rizky Mustafa. Kayaknya sulit untuk menerimanya. Tetap seperti tadi yang saya sampaikan itu di awal. Sekali sampah, dia akan selalu menjadi sampah. Sekali pengkhianat, dia akan selalu menjadi pengkhianat. Itu. Ya, itu. Prinsipnya seperti itu. Aku sedih. Allah. Lanjut. Fagihil Megadam. Oh, bukan. Habibana Qari Al-Banggali. Naam. Gari. Pakai G ya. Gari. Nah, terus. Enggak juga. Ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati. Allah. Rasanya. Nggak ada. Ente pernah nggak? Datang ke seseorang, Ya. marganya Alkaf. Alkaf. Nah, ini menceritakan diri sendiri atau bahasanya apa? Curhat ya Habib Qari ya. Curhat. Nah, terus. Kita dari telepon pagi gini, live begini. Live. Nanti main ke tempat anak. Ya kan? Nanti. Allah sambut antum, mana tunggu antum. Allah. Matiin sono. Jadi prediksinya itu dia akan disambut, akan agung-agungkan, akan dipuji-puji, akan disambut dengan meriah, akan disiapkan rokok dengan berpuluh-puluh bungkus, begitu ya. Prediksi. Dan dapat amplop yang gede atau transferan yang gede. Ya, Beb Mas'ud. Nah, transferan yang gede atau fulus yang banyak, begitu ya. Prediksi seperti itu. Tapi gimana? Setelahnya itu gimana? Bawa mobil sampai di sana. Allah, ana diusir. Astagfirullah. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Allah. Jadi di luar ekspektasi itu, benar, Beb. Ilham. Kasihan. Kita tunggu jawab balas. Kasih panas. Naam. Allah. La ilaha illallah. Kasihan amat ini ya. Habib Qari. Naam. Lanjut. Maksudnya gimana? Sampai ke sana gue udah nggak beliin makanan buat masak bareng-bareng. Udah beliin makanan buat masak bareng-bareng. Udah beliin nyiapin makanan segala macam, tetapi ketika nyampe rumahnya Habib Alkaf diusir. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qari jadi dapat syafaat enggak? Ya tergantung. Kalau dia berhusnudzon kepada Fagihil Megadam, itu akan mendapatkan syafaat dari Fagihil Megadam. Subhanallah. Naam.
La ilaha illallah. Nah, lanjut. gitu kan. Hmm. Ujungnya gue diusir. Ya Allah. Ujungnya gue diusir. Aduh, sakitnya tuh di sini. Aduh, sakit. Lebih sakit daripada sakit gigi, Beb Ilham. Lebih sakit daripada sakit gigi. Ampun. Hilangkanlah rasa benci, iri kepada Habib. Naam, kita itu tidak iri, tidak dengki. Ya, tidak hasut kepada Habib. Tapi saya itu tadi, seperti yang saya sampaikan, kita itu miris, kasihan dengan Habib Qori yang dibegitukan oleh Habib. Ini kan pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, sehingga jadilah kibin yang baik, jadilah jongos yang baik. Ketika diinjek-injek harga diri, ketika dihina-hina, terimalah dengan baik. Begitu. Nah, ini kan hikmah pengalaman. Ya, pengalamannya Habib Qori. Ya, dan pengalaman itu guru yang terbaik loh. Ya, silahkan menjadi jongos yang terbaik, itu paling bagus itu. Ya, wajah jenengan kelihatan apa nih, bahagia banget. Oh enggak, itu ungkapan kesedihan saya itu, Beb. Kasihan, ungkapan dari rasa kasihan saya kepada Habib Qori. Nah, Beb, paling halu. Ya ilaha illallah. Nih kalau Wita ini sudah maghrib kayaknya, lebih malah. Serius, sedih, betul. Allah, jangan ketawa. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, astagfirullah, mulai sana. Aduh, lanjut, Beb Qori. Nah, lanjut. Sama siapa? Sama yang punya rumah yang undang gue datang, yang undang gue Soto rumahnya. kali itu mah Tengku. Lah Sabtu bagaimana Sabtu? Masa Sabtu suruh orang pergi, kita pergi? Kok pergi lah tuh? Jadi bercanda cina. Ini kata Kibin mungkin ya. Siapa? Wahab Al-Batawi. Saya nggak tahu siapa. Namanya Wahab Al-Batawi. Ya mungkin itu hanya sekedar apa namanya bercanda. Jadi ngeri ya. Bercandanya saja sampai ngusir orang loh. Ngeri nggak? Bercandanya saja itu sampai ngusir orang. Ngeri. Bercandanya saja sampai ngusir orang. Bercandanya seperti itu. Apalagi nggak bercanda. Apalagi serius begitu kan? Wah, Ki Buyut Manguntapa, subhanallah. Saya pernah datang itu kepada Habib Bambu Runcing. Itu nggak pernah tuh diusir-usir. Kalau saya misalkan datang kepada sahabat saya itu Habib Bambu Runcing, waduh, saya sakit hati. Mungkin saya teluh itu. Ya, mungkin saya teluh. Ya, bisa jadi saya teluh. Ada multaqo ahqaf hadir kagak? Enggak. Paling saya paling saya itu disuruh diem kan? Jangan ngebahas Habib. Sampai botak sariawan, puyuh buntutan, orejang jangan. Ogah aing mah. Tuh. Hanya itu paling tujuannya. Nggak bakalan jauh. Jangan sampai kalian ikut-ikutan membahas nasabnya Habib. Habib itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas itu salam takdim Abbas itu. Mudah-mudahan Abbas itu sehat walafiat. Ya, apa Bi? Ya. Oh, nah. Bukan suuzon. Ini namanya waspada. Dulu aja ketika saya itu ngebahas masalah apa namanya Habib sebelum rame-rame nasab, saya disuruh diem itu, ditelepon ke sana kemari teh ya. Apalagi sekarang. Jalabatan aja nama. Lebih ngeri berarti sekarang mah. Dulu yang hanya mendefinisikan Habib itu begini, dan begini. Kalau di Hadramut itu Habib itu ada yang jadi tukang sapu, tukang ngepel, jadi satpam, segala macam. Nah itu pada ngamuk-ngamuk. Pada ngamuk-ngamuk ke saya. Jadi bukan suuzon itu, waspada itu namanya. Terserah Anda tuh mau nganggap saya sebagai orang yang sok tahu atau bagaimana, itulah pengalaman yang saya alami. Dan ini pengalaman dari Habib Qori seperti ini. Dan saya nggak mau mengalami seperti apa yang menjadi pengalamannya Habib Qori. Begitu. Ya. La ilaha illallah. Si Habib Roni Fatahillah. Itu sudah tahu. Dan apa namanya pasca debat Banten itu. Ada surat cinta juga. Pengalaman. La ilaha illallah. Udah tahu sudah. Triknya sudah paham saya mah. Terserah Anda itu ngomong apa. Kalau lo laki-laki dan apa namanya lo percaya bahwa nasab lo itu tersambung kepada Rasulullah, tes DNA sudah ya. Ya. Bahwa kalau lo laki-laki datang ke sana ke Hadramut, sama aja.
nggak bakalan ada perubahan sama sekali. Ya, denger tuh. Ya Beb ya, Anda tahu, saya tahu Anda Habib. Terus, Beneran, maksudnya beneran. oh beneran. Ya Allah, beneran diusir. Ya Allah, kasihan amat ini Habib Qori ya. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ngeri. Oh iya, memang sesat. Karena saya sesat, saya katakan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Biar saya nggak sesat. Udah ya, selesai ya. Selesai. Kalau saya murtad dibilang, saya murtad, saya sesat, saya liberal. Ya saya tobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Selesai. Ya. Kirain aja kalau ketarin jadi ganteng gitu. Oh, sama aja, Beb. Ya. Nah, itulah pengalaman. Jadi pengalaman saya ini semenjak dari tahun 2021 lah ya, sebelum rame-ramenya ini, rame-ramenya polemik nasab. Dulu pernah itu live streaming di sini nih. Sekalian saya bikin video. Nah, live streaming di situ. Ngebahas Habib. Lagi rame-ramenya Aldo itu ketika bahwa miniatur Indonesia yang Solo itu nikahannya anaknya Bapak Jokowi itu. Bahaslah Habib itu gimana sih? Kan saya pernah kuliah tuh di Yaman. Saya jawab, Habib itu begini, begini, dan begini. Dan tadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Definisi Habib dari masa ke masa itu berbeda. Ya kan? Kalau dari kalangan Balawi, dari periode Ubaidillah atau Ahmad Al-Muhajir sampai kepada Faqihil Muqaddam, ya, itu disebut imam. Semuanya imam. Kemudian dari masa Faqihil Muqaddam sampai Habib Abdullah Al-Haddad, nah itu disebut syekh. Kemudian yang ketiga, kemudian periodenya Abdullah Al-Haddad sampai kepada abad ke-14 itu disebut Habib, cuma dengan kriteria-kriteria yang khusus. Itu dari kalangan Balawi, kemudian alim, kemudian ulama mengamalkan ilmunya, kelihatan soleh dan seterusnya. Nah itu baru dipanggil Habib. Dan kemudian dari abad ke-14 Hijriah sampai ke sekarang itu sebutan Sayyid. Nah cuman karena masyarakat itu mengenalnya di kalangan Habib, nah sehingga orang-orang meskipun baru lahir, nah itu disebut sebagai Habib. Ya, sekarang. Nah, kemudian saya menjelaskan seperti itu. Dan saya itu ditanya, sebenarnya Habib itu di sana, di mana sih? Gimana itu? Di sana, di Tarim itu. Nah, macam-macam. Ada yang jadi tukang sapu, yang alim, dia mulia dengan keilmuannya. Ya. Kemudian kalau yang nggak berilmu, ya ada jadi tukang sapu, tukang ngepel, tukang bersihin WC, tukang ngebersihin, segitulah. Kalau bahasa kita, kerjaan-kerjaan yang seperti itu tuh kerjaan yang ya bukan merendahkan, bukan. Artinya ketika di sana itu tidak memiliki ilmu, ya dia hidupnya susah. Hidupnya susah. Artinya hidupnya susah, artinya pekerjaan apapun, nah itu akan dia terima selagi itu menghasilkan. Nah, jadi tidak semuanya dimulia-muliakan seperti ini. Iya, karena di sana pun yang dimuliakan itu adalah yang berilmu. Selesai live, telepon sana sini, terus sampai teman-teman saya disuruh hubungin saya semuanya, saudara saya, sampai orang tua saya suruh minta lah. Saya disuruh minta maaf. Gitu doang, ngomong gitu doang, suruh minta maaf. Katanya saya ini menyakiti seluruh habaib sedunia, cina. Loh. Emang salah saya apa? Coba dengerin. Disimak sama saya itu satu persatu itu. Emang salah saya apa? Nggak merendahkan siapapun. Nah, tuh ngapain saya suruh minta maaf dengan sebuah kesalahan yang tidak pernah saya lakukan? Atau ogah amat aing mah? Ogah amat saya mah. Suruh minta maaf untuk perbuatan atau dari sebuah perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Tehayang amat aing mah. Dulu itu sebelum polemik nasab. Terus ketika polemik nasab, debat Banten, kami alumni Universitas Al-Ahqaf mengajak kembali agar Aziz Jazuli kembali kepada jalan masyayikh. Kami menyatakan bahwa Aziz Jazuli itu tidak atau bukan representasi dari pemikiran yang dimiliki oleh alumni dan seterusnya lah. Universitas itu mencetak apa sih? Supaya orang jadi apa? Supaya orang itu jadi cerdas, memiliki jiwa yang kritis, memiliki pengetahuan yang tinggi,
mengedepankan kebenaran atau justru terjebak di dalam doktrin. Itu loh. Ini saya lagi ngomong serius, kalau tadi ngakak-ngekek. Ini saya serius ini. Saya bertanya, sebuah lembaga pendidikan itu mencetak para alumni-alumninya agar alumni-alumni itu menjadi orang yang cerdas, pengalaman yang luas, nalar yang kritis, atau dijebak di dalam doktrin. Silahkan jawab sendiri. Kalau memang terjebak di dalam doktrin, atau udah nggak usah kuliah-kuliahan. Nggak usah kuliah-kuliahan sudah. Kita mengulas berdasarkan atas data. Bagaimana kitab-kitabnya isinya. Bagaimana keterputusan nasab itu bisa dibuktikan. Bagaimana sejarah yang selama ini diyakini sebagai sebuah sejarah bahkan nasab yang paling sahih sedunia. Bagaimana torikohnya itu adalah torikoh yang terbaik di antara torikoh-torikoh yang ada. Bagaimana sebuah leluhur-leluhur yang mereka itu adalah para ulama-ulama, para wali-wali Allah, ya, yang mereka itu tidak mampu untuk disaingi oleh siapapun. Ini ajaran apa sebenarnya? Ya, ini ajaran apa ini? Serius saya ini. Makanya cukup jadi kibin, betul Beb, Mas Jaya. Orang kuliah itu, ya, supaya alumni-alumninya, orang yang belajar itu menjadi orang yang cerdas dan nalar yang cerdas, nalar yang kritis. Jadi nggak bisa dikerangkeng, di penjara pemikirannya. Begitu. Oh, wah, nggak bisa.